Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat Paskah. Paskah. Iya, wah, adik-adik Brevis apa kabar pada hari ini? Pasti baik, Pasti Lause. baik ya. Bersukacita Bersukacita, tentunya. masih seneng ya kemarin kita udah sama-sama beribadah di tempat ini. Benar. Kita memuji Tuhan kita yang telah bangkit dan pada hari ini kita kembali memuji Tuhan kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena Iya. Tuhan sudah memelihara hidup kita. Benar Betul ya, banget. Lause Malvian ya? Benar banget, Lause. Iya, untuk itu mari kita naikkan pujian ini ya. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Thy great salvation so rich and free. Mari kita berdoa ya Lause Malvian. Iya, Kita oke, tolong Lause. Lause Malvian untuk Oh, iya. berdoa. Yuk anak-anak lipat tangan, tutup mata kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena kami kembali merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk keselamatan yang begitu indah, keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur, karena itu kami sungguh rindu melalui puji-pujian kami dapat memuji, memuliakan Engkau Tuhan, karena kebangkitan-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Kami serahkan semuanya dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kalau Tuhan sudah bangkit untuk kita ya, Ya Lause. kira-kira kita jadinya bagaimana tuh Lause? Wah, tentunya Lause, kalau Tuhan bangkit artinya pengharapan kita tidak sia-sia. Ada hari Ada hari esok. Wah, ada hari esok. Benar. Kita bisa menjalani hari-hari kita dengan sukacita, Benar dengan banget. tidak gentar ya. Tidak gentar Lause. Iya, hidup kita jadi berarti. Benar banget. Karena ada anak Allah, ada Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, Iya. kita naikkan pujian ini ya. Anak Allah Yesus namanya, sebab dia hidup. Oke Lause. Anak Allah
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Yuk kita naikkan pujian ini sekali lagi ya adik-adik ya. Tambah semangat. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Wah, karena Tuhan Yesus hidup, kita bisa punya hari esok. Dan kita juga menjalani hari-hari kita ya Lose ya, Ya, benar dengan banget. sukacita. Benar. Karena ada Tuhan yang memenuhi hati kita, Amin. sukacita kita jadi penuh. Iya. Yuk kita naikkan pujian ini lagi ya. Pujian tentang bagaimana Tuhan telah bangkit dalam hidup kita. Dan Dia akan terus bangkit untuk selama-lamanya ya. Amin. Yesus hidup selama-lamanya. Iya, Lose. Yesus hidup selama-lamanya. Alive, alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Bisa ya adik-adik semua ikut nyanyi ya. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Ya, Yesus kita Hidup hidup selamanya. selamanya. Amin. Amin. Dan
sukacita kita senantiasa penuh. karena kita menemukan juru selamat selamat. kita ya, yaitu Amin. Tuhan Yesus Kristus. Yes. Yuk kita naikkan pujian ini ya, Sambil sambil ini dia oh memberikan iya, persembahan, Lause. kita berikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita ya Benar sama banget, Tuhan. benar Kita banget. bersukacita Ya. sambil kita memberikan persembahan juga ya. Jadi jangan dengan terpaksa ya Lause Iya, ya, jangan dong. tapi dengan Sukacita. sukacita. Yuk kita naikkan pujian ini. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Wah, Iya, Lause. kita berdoa ya Benar untuk banget. persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Engkau telah mengasihi kami ya Tuhan. Dari dulu sampai sekarang dan akan terus mengasihi kami, anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk salib-Mu. Kau telah mati bagi kami, menebus segala hidup kami ya Tuhan, sepenuh hidup kami. Membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Ya Tuhan, untuk itulah kami memberikan persembahan kami. Tidak mungkin ya Tuhan persembahan kami ini membalaskan kasih-Mu. Tapi kiranya ya Tuhan persembahan kami yang terkumpul ini boleh Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan di GKI Citra, untuk pekerjaan-Mu di sekolah minggu ini. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang memakainya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan supaya sekolah minggu ini boleh terus menerus menjadi berkat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hidup kami, untuk keluarga kami ya Tuhan. Supaya kami betul-betul bisa menjadi pembawa kasih-Mu. Menjadi pembawa damai-Mu ya Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Ya, sebentar kita akan mendengarkan Firman Tuhan ya. Adik-adik sudah siap belum untuk mendengar firman Tuhan? Siap dong Lause. Siap dong ya. Iya. Wah, karena firman Tuhan itu kita harus dengarkan setiap hari ya Lause ya. Harus dong. Betul. Dan setiap hari Minggu ini kita dengarkan juga. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita. Iya, Lause. terang bagi jalan kita. Dan pelita ya untuk kaki kita ya. Betul. Supaya kita berjalan di tempat yang sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan ya. Benar. Yuk kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu Pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Iya. Lause Yohanes sudah siap dengar Lause Malfian? Oh iya, sudah siap. Iya, dan anak-anak di rumah tentunya juga siap ya. Betul. Oke, Lause Yohanes, sampai kita jumpa Lause dengar dari sana ya. Oke, Lause Malfian. Sip. Iya. Kita bye-bye anak-anak dulu dong, terutama Oke. Lause Yohanesnya. Ya, dadah anak-anak semua. Bye. Bye-bye. Ketemu Lause Malfian, Lause Yohanes minggu depan lagi. Iya. Bye. Oke, bye-bye. Nah, anak-anak, kita sungguh bersyukur pada Tuhan karena kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Pasti semuanya sudah siap. Hari ini kita tidak ibadah secara onsite di gereja, tapi kita beribadah secara online di rumah, dan Lause berharap kalian tetap sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa, dan setelah berdoa, kita akan menyaksikan sebuah film tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah itu nanti bersama kembali dengan Lause Malfian. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami bersama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu ada sukacita yang besar di dalam hati kami. Dan sekarang kami akan menyaksikan video singkat dan mendengar firman Tuhan. Kau berkati supaya kami sungguh-sungguh semakin mencintai Engkau. Karena itu kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita saksikan terlebih dahulu ya. He is alive! Jesus had been betrayed. He was arrested and put to death on a cross. It was a sad day. Yes, Jesus gave his life for us. The sun had gone down, and it was time to bury him. Only his mom and a few friends were there. You remembered. So, what did they do? They got help from a man. I am Joseph from Arimathea, a follower of Jesus. I am very sad that Jesus has died. I have been waiting for the kingdom he spoke of to come. I want to do something nice for him, to show Jesus how much I loved him. So Joseph did something special. He went to Pontius Pilate.
I want to take care of Jesus' body. I want to give him a grave. All right, go ahead. Now, when important people died in Israel, they were not buried in the ground. Really? No, their bodies were placed in special tombs that were carved out of solid rock, You mean like a cave? like a small cave. Well, Joseph had one that he was going to use someday, but guess what? He decided to give it to Jesus. So, Jesus' body was placed inside Joseph's tomb, and then a big rock was rolled in front of the cave, so no one could get in. And then... Someone is here to see you, Pilate. Oh, it's you again. Yep, we're back. You didn't think we'd give up that easily, did you? What do you want? Look, Jesus said that he would come back from the dead. And? Well, what if his friends go to the tomb, move the rock, and take his body and then say, Jesus is alive? That would cause a lot of trouble for you, Pilate. I never thought of that. So Pilate put guards outside the tomb to make sure no one moved the rock. Eyes peeled. We don't want anyone to move this rock. Yeah, no one's gonna get past us. No, sir. Wow. So the Pharisees and the Sadducees were still worried about Jesus? Yep. You see, when Jesus was alive, he said, "In 3 days, I will rise from the dead." well, Jesus had died and was buried on a Friday. That's day 1. All day Saturday, his body lay in Joseph's tomb with the guards keeping watch. That was day 2? Right. So Sunday morning comes around, Day 3. and 2 women who were Jesus' friends made their way to the tomb to put spices and perfume on his body, 'cause that was something that people did in those days. When all of a sudden... What happened? What happened? an earthquake shook the ground, and an angel appeared. The angel rolled away the rock. When the women arrived, there lay the 2 soldiers, passed out on the ground. There lay the rock, and there, well, there was no Jesus. Don't be afraid. Oh, okay. I know you're looking for Jesus, but he isn't here. He has risen, just like he said he would. Jesus is alive. What? What? The women were so excited. They wanted to go tell their other friends what happened, when suddenly... Don't be afraid. Jesus showed up? He sure did. No way! Yes way. Later, Jesus appeared to all his disciples. He explained to them why he had to die. He told them the great news that death has no power in God's kingdom. And then, when it was time for him to leave, he said, From now on, you will be the ones telling others about my kingdom. I will send you a helper who will fill you with the power of God. You will do amazing things. And then Jesus rose up into the sky. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa itu. Nah anak-anak, kalian bisa menyaksikan di dalam Alkitab, bisa kalian membaca atau membuka Alkitab kalian. Kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu dinyatakan di dalam keempat Injil sinoptik. Apa aja tuh loh Semalfian? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalian bisa melihat bagaimana
kisah kebangkitan Tuhan Yesus itu diceritakan, dikisahkan. Dan kalian bisa lihat di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Pastor Malvian tidak bacakan bagi kalian, tetapi di sini kita melihat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan mereka pada saat itu, di dalam ayat 10 Tuhan Yesus katakan apa? Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah anak-anak, pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang para wanita yang melihat pertama kali, mereka sangat terkejut sekali ya. Karena apa? Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada kebangkitan orang yang mati. Bagi orang-orang pada masa itu, mana mungkin ada orang yang mati bisa bangkit kembali. Namun di sini kita melihat dan para murid menyaksikan, para wanita melihat dengan mata kepala mereka bahwa Yesus yang mati itu ternyata bangkit. Ini membuktikan bahwa dia bukanlah manusia biasa. Tetapi Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat yang sesungguhnya. Karena itu anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus ini sungguh memberikan satu apa? Satu pengharapan yang sungguh luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan. Anak-anak, coba kalian bayangkan, kalau kamu punya Tuhan yang mati, apa yang dapat kamu harapkan dari Tuhan yang mati, bukan? Ya enggak. Kalau kita punya Tuhan yang tidak pernah bangkit, Tuhan yang kita percaya ternyata mati dan tidak pernah hidup kembali, maka kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya percaya, itu adalah sesuatu yang sia-sia, ya, tidak ada gunanya. Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang mati itu tidak akan bisa memberikan kita satu satu kehidupan, ya. Tuhan yang mati itu tidak akan bisa menjadi penolong. Tuhan yang mati itu tidak bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Namun di sini anak-anak, kita sungguh bersyukur bahwa iman kita bukanlah iman yang sia-sia. Iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus, di mana kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukanlah iman yang sia-sia. Tetapi iman yang sejati, iman yang sesungguhnya, sebab kita punya Tuhan yang hidup. Nah, jika kita punya Tuhan yang hidup, artinya bahwa kita dapat menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Ketika kita punya Tuhan yang hidup, maka kita sungguh percaya bahwa ketika kita mati, kita pun akan dibangkitkan kembali, dan kita yang percaya kepadanya, yang dibangkitkan kembali itu akan memiliki kehidupan yang kekal di mana? Di surga. Itu adalah janji Tuhan yang sungguh luar biasa buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena itu anak-anak, kita tidak boleh meragukan akan Tuhan kita. Kita telah menyaksikan para murid-murid Tuhan Yesus, para wanita yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan, menjadi saksi hidup yang melihat dengan sungguh-sungguh tentang Yesus yang bangkit itu. Bahkan di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya, kita sendiri dapat melihat dan menyaksikan tentang Tuhan yang hidup itu. Itu sebabnya kita tidak boleh meragukan akan kebangkitannya. Kita tidak boleh meragukan tentang keberadaan Tuhan kita. Tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya karena kebangkitan Yesus itu sungguh terbukti. Dan itu sebabnya iman kita tidak menjadi sia-sia. Itu hal yang pertama yang patut untuk kita syukuri tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hal yang kedua apa? Karena adanya kebangkitan Tuhan Yesus itu, maka anak-anak kita tidak perlu takut menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kita. Nah anak-anak, kita harus jujur, kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa ketika kita mengikut Tuhan bukan berarti kita akan bebas dari masalah. Enggak, kita orang percaya tetap kan punya rasa sedih. Kita orang percaya anak-anak Tuhan pasti pernah juga akan mengalami masalah. Misalnya, wah jualan papa mama lagi sepi. Misalnya, wah papa mama lagi susah untuk mencari pekerjaan. Atau mungkin kita melihat ada keluarga kita yang sakit. Atau kita lagi mungkin mengalami kesulitan waktu kita belajar di sekolah. Ada pelajaran-pelajaran yang sulit banget untuk kita. Nah itu bukti bahwa kita tidak pernah bebas, kita tidak pernah lepas dari masalah hidup. Tetapi
ketika kita punya masalah sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk menolong kita di dalam menghadapi persoalan, masalah dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia, mengandalkan Dia senantiasa di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, hati kita sedih, kita takut, kita cemas, kita khawatir, kita itu memperoleh satu kekuatan karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang hidup itu, yang selalu bersama dengan kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang hidup itulah yang akan sungguh-sungguh menyertai hari-hari kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas di dalam menghadapi masalah hidup kita, di dalam menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita. Karena itu anak-anak, kita harus bergantung sepenuhnya mengandalkan Tuhan kita yang hidup itu. Yang terakhir, yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya membuat kita bersukacita karena apa? Karena kita punya pengharapan hidup yang kekal. Itu dia. Kita punya pengharapan hidup yang kekal. Bahwa Tuhan Yesus kita yang bangkit itu dapat memberikan kita hidup yang kekal di surga yang mulia. Makanya anak-anak, pada waktu para murid Tuhan Yesus ya, di dalam Yohanes kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus kan memberikan satu penghiburan buat murid-muridnya. Di dalam Yohanes 14, waktu Tuhan Yesus bangkit dan mereka ada waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan kembali naik ke surga. Para murid kan pada waktu itu gelisah hatinya, sedih hatinya, merasa bahwa waduh Tuhan akan tinggalkan mereka. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal gitu ya. Jika tidak demikian tentunya aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini dia. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan Dia Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, dan Dia itu yang akan memberikan kehidupan kepada kita sehingga nanti ketika kita mati, kita akan bisa masuk ke surga. Karena pada waktu Yesus naik ke surga itu, Dia menyatakan dan Dia berjanji menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itu dia. Satu hal yang indah bukan? Bahwa ketika kita percaya pada Yesus yang hidup itu, Yesus yang bangkit itu, maka kita pun nanti akan dibangkitkan dan kita pun akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Sungguh luar biasa bukan kebangkitan Tuhan kita? Dan karena itu Lausa Malvian sungguh berharap anak-anak Brave Kids selalu mengucap syukur untuk karya pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Di hari Jumat Agung kita diingatkan bahwa Yesus mati karena Dia cinta kita. Dan Yesus yang mencintai kita itu bukan hanya sekedar mati, tetapi Dia juga hidup, Dia bangkit. Dan kebangkitannya itu memberikan kita satu sukacita yang begitu besar karena pengharapan kita, iman kita tidak sia-sia. Karena iman kita kepada Allah yang hidup. Dan yang kedua karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut di dalam menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan pergumulan. Karena kita punya kekuatan, pertolongan yang akan selalu datang daripada Tuhan yang hidup itu. Dan yang ketiga, kita memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal. Yesus hidup dan yang pergi ke surga itu sudah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu anak-anak teruslah beriman hanya kepada Allah yang hidup itu. Jangan pernah meninggalkannya. Jangan pernah menukar Tuhan yang hidup itu dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Oke? Mulai dari saat ini, sejak kecil, kalian harus benar-benar memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus yang mati, bangkit, hidup itu dan yang menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Suatu hari kelak nanti
Tuhan akan mengumpulkan kita dan kita akan menikmati satu kehidupan yang sungguh indah, penuh sukacita, damai sejahtera di surga yang mulia. Karena itu yuk anak-anak, di hari kebangkitan ini kita sungguh bersyukur untuk kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan teruslah menaruh iman, percaya hanya kepada Yesus yang bangkit itu. Amin, amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami punya Yesus bukan yang hanya mati, tetapi Yesus Tuhan kami. Allah kami itu adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan kami pengharapan, kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, bahkan yang memberikan pengharapan hidup yang kekal. Kami sungguh bersyukur, tolong kami sejak kecil sampai besar nanti sampai Tuhan jemput kami terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, selamat Paskah sekali lagi buat kita semua. Yesus kita hidup, Yesus kita memberikan pengharapan. Teruslah percaya kepada Yesus yang hidup itu. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Jangan lupa kembali ke sekolah minggu. Hanya hari ini kita online, minggu depan kembali lagi ya. Jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye Brave Kids, Tuhan memberkati. Never fails, His love is strong and kind. I could search the whole world